Kalian pernah kepikiran nggak, apa sih makna pekan suci yang sebenarnya, di luar semua prosesi dan ritualnya? Nah, hari ini kita akan coba bongkar konsep pertukaran agung, sebuah prinsip rohani yang dalam banget, yang ternyata menghubungkan daun palem di hari Minggu dengan paku di hari Jumat. Kita mulai dari sebuah teka-teki di Minggu Palma. Semua orang kan ingatnya soal daun palem ya, tapi kunci sebenarnya itu justru tersembunyi dalam sebuah tindakan yang kelihatannya agak aneh. Kenapa orang-orang sampai menghamparkan pakaian mereka di jalan? Ini ada loh catatannya di Matius 21 dan Lukas 19. Oke, perjalanan kita bakal kita bagi jadi 6 bagian. Kita mulai dari Minggu Palma, terus kita bahas soal kehormatan manusia, lalu masuk ke inti topiknya yaitu pertukaran agung. Setelah itu kita lihat apa janji kebangkitan, bagaimana kuasa salib bekerja, dan terakhir, apa panggilan untuk kita semua. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Kerumunan yang menyambut Yesus waktu itu tuh nggak cuma ngelambai-lambain daun palem aja loh. Mereka itu seolah-olah lagi bikin karpet merah, tapi dari pakaian mereka sendiri. Kita harus ingat ya, di zaman itu, jubah atau pakaian luar itu seringkali jadi salah satu harta paling berharga yang orang punya. Jadi ngegelar jubah di jalanan yang kotor, itu bukan gestur biasa. Itu adalah sebuah pengorbanan yang dalam, sebuah tindakan penghormatan yang biasanya cuma dilakuin buat raja-raja besar. Nah, biar kita makin ngerti seberapa pentingnya tindakan ini, kita perlu paham dulu nih soal sebuah teori tentang prioritas manusia. Menurut sebuah teori kebutuhan dasar manusia, urutannya itu sandang, pangan, baru papan. Nah, ini beda sama hewan. Buat manusia, pakaian atau sandang itu yang utama. Kenapa? Karena ini bukan cuma soal biar anget, tapi ini soal kehormatan, martabat, dan buat menutupi rasa malu. Tapi, menariknya, kekristenan itu seolah-olah membalikkan prioritas duniawi ini. Coba diperhatiin ayat dari 1 Timotius ini, yang bilang, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ini seakan-akan membingkai ulang kebutuhan dasar kita. Menempatkan kehormatan itu bukan pada apa yang kita pakai, tapi pada sesuatu yang lain. Nah, ini dia poin kuncinya. Waktu orang-orang itu meletakkan jubah mereka, secara simbolis, mereka itu lagi menyerahkan bentuk kehormatan manusia tertinggi mereka. Ini jelas bukan tindakan biasa. Ini tuh bagian pertama dari sebuah, kita sebut saja, transaksi rohani. Pertukaran antara sesuatu yang sementara dengan sesuatu yang kekal. Dan di sini, janji di balik pertukaran itu digambarkan dengan sangat jelas. Layanilah Kristus, dan sebagai gantinya, kamu akan dihormati oleh Bapa sendiri. Sebuah kehormatan yang levelnya jauh berbeda. Oke, sekarang kita udah lihat apa yang diserahkan. Sekarang kita pindah ke sisi lain dari pertukaran ini. Kayak gimana sih bentuk kemuliaan yang dijanjikan itu? Jadi, ini dia imbalannya dalam pertukaran agung itu. Janji untuk menjadi anak-anak Allah lewat kebangkitan. Ini bukan sekedar hidup setelah mati ya, ini adalah sebuah transformasi status. Kitab suci ngejelasin kalau kondisi setelah dibangkitkan ini artinya jadi abadi, seperti malaikat. Dan yang paling penting, mereka ditakdirkan untuk ikut memerintah bersama Kristus. Nah, inilah harapan mesianik yang bikin orang-orang di Yerusalem seheboh itu. Mereka bukan cuma nyambut nabi, mereka lagi nyambut seorang raja yang kelak akan berbagi pemerintahannya. Oh iya, penting juga nih buat ngebedain anak-anak Allah sama makhluk surgawi lain kayak kerub. Yang satu adalah keluarga yang ditakdirkan untuk memerintah, yang satunya lagi melayani. Statusnya beda. Oke, jadi kita udah dapet nih apa dan mengapa dari pertukaran agung ini. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Nah, jawabannya ada di mekanisme salib. Ada sebuah keseimbangan teologis yang keren banget di sini. Menurut tradisi, Adam kan diciptakan di hari ke-6, hari Jumat. Dan lewat tindakannya, dosa dan maut masuk ke dunia. Nah, ribuan tahun kemudian, di hari Jumat yang sama, salib itu jadi semacam pohon kebalikannya. Kalau ciptaan Adam membawa kematian, kematian Kristus justru membawa kehidupan baru. Ada sebuah analogi yang kuat banget di Perjanjian Lama tentang ini. Ceritanya tentang seorang budak yang saking cintanya sama tuannya, dia lebih milih untuk terikat selamanya dengan tuannya itu, yang dilambangkan dengan telinganya yang ditindik. Nah, paku-paku di salib itu fungsinya mirip kayak alat penindik tadi. Dia secara permanen menyatukan orang percaya kepada Kristus. Tindakan inilah yang mematahkan kuasa tubuh dosa, yaitu sifat lama kita yang cenderung memberontak, supaya kita nggak lagi diperbudak olehnya. Oke, ini ngebawa kita ke poin terakhir yang paling krusial. Terus, apa hubungannya semua cerita kuno ini buat kita hari ini?
Intinya, seluruh narasi ini, mulai dari jubah yang digeletakkan di tanah, sampai paku yang menancap di salib, itu semua tentang satu pertukaran yang mendalam ini. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir yang cukup provokatif nih. Kalau salib itu punya kuasa atas dosa, kenapa ya kita kok masih aja berbuat dosa? Kuasanya ada, tapi apa yang jadi kuncinya? Jawabannya ternyata ada di pergeseran dari sekedar percaya secara pasif menjadi mengikut secara aktif. Persis kayak hamba tadi, yang karena cinta memilih untuk terikat pada tuannya. Nah, kuasa salib yang sejati dalam hidup kita itu baru akan terbuka sepenuhnya saat kita membuat pilihan yang sama.